Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pertunjukan musik bertajuk Aksi Sosial ramai diperbincangkan di media sosial. Penonton tidak menjaga jarak, bahkan sebagian tidak menggunakan masker. Lantunan lagu dangdut ini dinyanyikan Evita Mala di Depok, Jawa Barat. Bertajuk Pekan Muharram 1442 Hijriah, pertunjukan musik ini digelar untuk santunan kepada anak yatim. Video ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Ratusan penonton tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker. Namun panitia mengatakan jika acara yang diselenggarakan ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Depok. Pembentukan panitia ini dilakukan pada bulan Juli, Juni. Jauh sebelumnya itu kan sudah ada masuk ke area Covid itu, pada saat itu udah pandemi. Nah, di situ saya mohon petunjuk, saya melibatkan semua. Bagaimana kalau ada larangan, kita lakukan bagaimana? Kalau tidak ada larangan, bagaimana? Nah, saya berhitung matang, jadi bukan ujuk-ujuk menggelar konser. Makanya saya tolak kalau konser. Acara berlangsung pada Sabtu 29 Agustus mulai pukul 8 hingga 11 siang. Santunan diberikan kepada 293 anak yatim di wilayah Pengasinan, Depok. Dari 8 RW, panitia mengundang 30 orang. Atas kejadian ini, panitia sudah diperiksa oleh kepolisian dan gugus tugas COVID-19. Meski bertajuk kegiatan sosial, namun berkumpul di saat pandemi COVID-19 disarankan untuk tidak dilakukan karena bisa menyebarkan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Depok mulai hari ini memberlakukan jam malam. Dengan pemberlakuan jam malam ini, aktivitas warga dibatasi hingga pukul 8 malam. Meski pemerintah kota sudah menempuh berbagai cara untuk menekan laju penularan COVID-19, namun Kota Depok belum bisa bebas dari zona merah virus corona. Rendahnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan jaga jarak, menjadi penyebab Depok terus berkutat dengan zona merah penyebaran COVID-19. Tak ingin berlarut-larut, pemerintah Kota Depok memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas warga khususnya di malam hari. Melalui surat edaran, Pemkot Depok mengatur batas akhir aktivitas ekonomi pada pukul 6 sore dan berlaku pada toko, rumah makan, kafe hingga minimarket. Sementara untuk layanan antar dibatasi maksimal pukul 9 malam. Sedangkan aktivitas warga dibatasi hingga pukul 8 malam dan pemberlakuan jam malam ini diyakini efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Depok. Sebelumnya, Kota Bogor sudah memberlakukan jam malam sejak akhir pekan lalu. Jam malam dan pembatasan skala mikro diberlakukan setelah tingginya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Bogor. Makanya saya urus izin, Pak. Makanya saya urus izin lengkap ini. Udah, saya siap 3 bulan, boleh tanya dia Pak. Salah satu kios yang menjual minuman keras ini disidak dalam pemberlakuan jam malam Kota Bogor. Inspeksi Wali Kota Bogor ini berlangsung di kawasan Jalan Pandu Raya Kota Bogor, Jawa Barat. Pedagang miras yang tak bisa menunjukkan surat izin usahanya akhirnya terdiam saat petugas menyita seluruh dagangannya dan mengancam menutup tempat usahanya. Selain menyasar kios, petugas juga menyidak salah satu mal di Jalan Pajajaran. Sejumlah tenan diminta menutup tokonya dan sejumlah pengunjung disosialisasikan aturan jam malam. Pemberlakuan jam malam dan pembatasan skala mikro diberlakukan karena status zona merah setelah tingginya jumlah kasus positif COVID-19. Pembatasan jam operasional jam 6 dan pembatasan aktivitas jam 9 adalah untuk menekan atau mengurangi aktivitas di luar yang tidak perlu. Tetapi bagi warga yang masih bekerja, pulang, mencari nafkah, ya itu tidak apa-apa. Ya, tapi kita ingin agar semua tahu situasinya tidak aman. Ya, COVID ini lonjakannya cepat ya, dan sangat tajam. Jam malam dimulai pukul 9 tetapi inspeksi dimulai sejak pukul 6 sore. Terdata kasus positif COVID-19 di Kota Bogor kini menyasar perumahan, perkantoran, serta tempat yang dapat menimbulkan kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat,
Fukron Munawar, iNews melaporkan. Jumlah kasus baru COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.000 kasus. Bahkan ibu kota telah masuk dalam zona risiko tinggi penularan COVID-19. Lagi-lagi, kasus baru COVID-19 di ibu kota menembus angka 1.000. Bahkan dalam sepekan, kasus di ibu kota berada di angka 700, lalu terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1.000 kasus. Peningkatan ini diduga dari pergerakan masyarakat saat libur panjang akhir pekan lalu. Saat itu masyarakat memilih mudik ke sejumlah daerah. DKI Jakarta masuk dalam zona risiko tinggi penularan COVID-19. Sementara di daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Kabupaten Bogor masuk zona risiko sedang penularan. Tingginya penambahan kasus baru COVID-19 di ibu kota menjadi penyumbang utama jumlah kasus harian nasional. Kasus konfirmasi baru COVID-19 di tanah air masih berada di angka 2.000 kasus per harinya. Bahkan kemarin telah menembus angka 3.300 kasus. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan tingginya kasus COVID-19 karena banyaknya jumlah orang yang diperiksa per harinya. Dalam beberapa hari terakhir, sempat beberapa kali itu bisa di atas 30.000, bahkan di atas 33.000. Jadi jumlah yang semakin tinggi. Nah, dengan jumlah semakin tinggi, otomatis semakin banyak kemungkinan yang terjaring positif. Kemudian, walaupun jumlah pemeriksaan itu mengalami peningkatan, tetapi belum merata. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah orang yang diperiksa perharinya mencapai angka 20.000. Pada 26 dan 27 Agustus, pemeriksaan berada di angka 20.000 dengan jumlah positif baru mencapai 2.000 kasus. Namun pada 28 Agustus, ketika jumlah spesimen yang diperiksa hanya 16.000, tetapi kasus baru menembus angka 3.000. Lalu puncak tertinggi terjadi kemarin saat kasus baru mencapai 3.300 orang dengan jumlah yang diperiksa 21.000 spesimen. Meski kasus positif harian mencatatkan tren kenaikan, kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan seperti penggunaan masker masih rendah. Dalam 2 pekan ini, pemerintah mengenjot penggunaan masker saat beraktivitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Terus bertambahnya pasien COVID-19 berdampak pada kemampuan rumah sakit rujukan. Tingginya jumlah pasien membuat rumah sakit kewalahan menampung pasien. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Baby Kristami di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Ya Baby, bagaimana dengan kapasitas ruang pasien COVID di sana? Apakah sudah penuh atau masih bisa menampung pasien? Selamat siang Deta Wilson dan juga pemirsa. Berbicara mengenai kapasitas ruang rawat untuk pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta Timur. Tadi kami mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit yaitu Bapak Yuda selaku Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum. Beliau mengatakan untuk kamar rawat inap pasien COVID-19 ini tidak penuh, namun kapasitas dari 189 tempat tidur ini sudah terisi 60%. Dan ini terjadi peningkatan memang. Sudah beberapa minggu terakhir ini biasanya hanya 50% terisi, namun sekarang 60%, di mana ada margin peningkatan sebanyak 10%. Dan untuk kapasitas ruangan yang penuh adalah ICU, di mana ada kapasitas 19 tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang saat ini sudah penuh, dan inilah yang ditolak ataupun dialihkan ke rumah sakit rujukan lain oleh pihak rumah sakit jika ada pasien COVID-19 yang dirujuk ke RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Kami juga dapat menginformasikan bahwa terjadinya pelonjakan untuk perawatan pasien COVID-19 ini. Setiap harinya ada peningkatan 5-6 pasien di RSUP Persahabatan. Dan kedepannya antisipasi yang dilakukan juga untuk peningkatan pelayanan dari jumlah peningkatan kasus positif khususnya di Jakarta ini adalah dengan menciptakan kesehatan yang mumpuni untuk para pekerja di RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Kembali ke Anda, Deta Wilson. Baik, terima kasih Baby atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Jumlah santri yang terkonfirmasi COVID-19 klaster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur ini terus bertambah. Saat ini jumlah santri yang terkonfirmasi COVID-19 menjadi 539 santri.
539 santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini terungkap setelah Satuan Tugas COVID-19 melakukan tes swab terhadap 624 santri pesantren Darussalam. 539 santri yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut diisolasi di 3 gedung milik Ponpes yang berlokasi sekitar 200 meter dari pusat belajar pesantren Darussalam. Sementara 5.000 lebih santri lainnya dikarantina di dalam pondok pesantren dan balai pendidikan pesantren. Karantina penting dilakukan untuk mengantisipasi penularan lebih banyak lagi. Maka mulai hari ini dilakukan karantina massal terhadap seluruh santri yang ada. Seluruh santri diharapkan tetap tinggal di kamar masing-masing dan orang dari luar pun tidak memasuki areal pondok kecuali tenaga kesehatan dan logistik. Dengan bertambahnya jumlah terkonfirmasi COVID-19 klaster pondok pesantren, angka pasien terkonfirmasi COVID-19 di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi 771 orang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di Bali terus bertambah. Terbanyak pemirsa berasal dari klaster perkantoran dan juga klaster keluarga. Klaster baru penyebaran COVID-19 di Bali terus bermunculan. Kali ini warga yang positif COVID-19 ditemukan dari perkantoran dan keluarga. Kepala dinas dan beberapa staf di kantor Kabupaten Jembrana dinyatakan positif. Tenaga medis yakni bidan 5 orang, 3 orang dokter dan 1 orang perawat yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit juga dinyatakan positif. Namun kantor Kabupaten Jembrana masih beroperasi. Akhirnya tadi disepakati di mana lokus-lokus kejadian itu, misalnya di tempat kami di Dinas Kesehatan yang kena itu di bidang PSDK. Nah itu yang akan kosongkan dulu selama minimal 3 hari dan pegawai yang di situ memang diisolasi mandiri dulu di rumah. Jumlah kasus baru yang terus bertambah membuat rumah sakit rujukan COVID-19 tidak lagi mampu menampung pasien. Tim gugus tugas pun memanfaatkan hotel untuk mengisolasi pasien positif COVID-19. Di Kabupaten Jembrana, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 143 orang, sembuh 80 orang, dan meninggal dunia 2 orang. Dari Jembrana, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.